Shalom, apa kabar semuanya? Saya berharap saudara dalam kondisi yang sehat ya. Tetap semangat, walaupun kita berjarak berjauhan, tetapi kita tetap satu di dalam kasih Tuhan. Dan ibadah online kali ini yang kesekian kalinya, kita mau tetap bersemangat mencari Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh di masa-masa yang sukar ini, terus mencari Tuhan. Tema pada pagi hari ini saya akan share buat saudara kebenaran firman Tuhan, yaitu menjadi murid. Ya, menjadi murid. Kita akan baca firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Jelas sekali firman Tuhan berkata bahwa Tuhan memiliki kerinduan di dalam hatinya yang paling dalam. Dia tidak mau hanya diikuti orang yang berduyun-duyun, saudara. Karena apa? Karena pada waktu Yesus melayani di muka bumi ini 2000 tahun yang lalu, banyak sekali orang mengikuti Yesus, bahkan berduyun-duyun. Mungkin jumlahnya ribuan orang. Tapi pada saat itu Yesus tampak tidak terlalu senang, tidak terlalu happy. Bahkan pada waktu itu Yesus membalikkan mukanya dan menghadapi kepada pengikut-pengikutnya. Dan Tuhan mengatakan apa? "Jikalau seorang datang kepadaku tapi tidak membenci bapaknya, ibunya, anaknya, bahkan nyawa sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Artinya apa? Tuhan tidak ingin sekedar orang hanya ikut-ikut Tuhan, ikut-ikut ke gereja, ikut-ikut acara mungkin yang sering diadakan di gereja, tetapi tidak menjadi murid. Kerinduan Tuhan yang terdalam adalah menjadikan setiap anak-anaknya itu adalah murid-muridnya. Di ayat yang lain saya akan bacakan buat saudara dalam Lukas 9 ayat 23. Ini pesan Tuhan juga. Katanya kepada mereka semua, artinya kepada semua orang yang mengikuti Yesus, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Menjadi murid Yesus adalah hal yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, saudara. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Menjadi murid, ya. Coba katakan kanan kirinya, menjadi murid, ya. Menjadi murid. Inilah kerinduan Tuhan. Sebelum Yesus ya berangkat ke sorga, terangkat sorga, dia sekali lagi mengulang, "Jadikanlah semua bangsa apa? Muridku." Ini yang terus diulang-ulang berkali-kali dalam berbagai pertemuan. Banyak orang berpikir, wah, menjadi orang Kristen, yaitu pengikut Kristus, itu yang pakai aksesoris Kristen seperti salib, ya, seperti membawa Alkitab, seperti yang lain mungkin hadir di acara-acara gereja, datang ke pertemuan-pertemuan Kristiani. Apakah itu yang Tuhan katakan kepada orang-orang yang mengikuti Dia? Tidak, saudara. Yesus menjabarkan dengan jelas apa yang dimaksud dengan murid. Apa yang Tuhan inginkan, Tuhan jelaskan langsung kepada semua orang mengikuti Dia, kepada ribuan orang yang berduyun-duyun mengikuti Dia. Dikatakan ada 3 hal yang Tuhan inginkan kita lakukan. Yang pertama adalah menyangkal diri. Amin, ya, menyangkal diri. Yang kedua, memikul salibnya setiap hari. Dan baru kita bisa mengikuti Yesus, menjadi murid Yesus. Jadi syarat ini menjadi syarat yang wajib, yang harus. Sampai ada tadi dikatakan, Tuhan berkata, "Jikalau kamu tidak membenci bapakmu." Waduh, saudara, apakah memang Tuhan maksud dengan kata-kata membenci bapak artinya membenci orang tua kita? Tidak. Tuhan hanya ingin menekankan
Ketika kita mau mengikuti Yesus, kita harus mengutamakan Tuhan lebih dari orang tua kita, lebih dari anak kita, lebih dari saudara kita, lebih dari nyawa kita sendiri, lebih dari kepentingan kita sendiri. Itu yang Tuhan maksud dari firman Tuhan yang disampaikannya. Arti menyangkal diri itu apa, saudara? Menyangkal diri, mungkin kita sering mendengar ini, tetapi pada pagi hari ini, saudara, mari kita buka hati kita. Ini firman Tuhan yang akan membebaskan kita dari keinginan-keinginan yang membawa kita kepada maut, saudara. Arti menyangkal diri adalah berani berkata tidak kepada diri sendiri. Amin, ya. Arti menyangkal diri sekali lagi apa? Berani berkata tidak kepada diri sendiri. Saya sering mendengar istilah murid ini di mana, saudara? Ya, ingat nggak waktu kita di sekolah, ya? Waktu kita masih setiap pagi bangun pergi ke sekolah, kita disebut murid. Ya, murid adalah seorang yang mau mengikuti apa yang dikatakan oleh gurunya yang pasti, ya. Anak saya walaupun kondisi tetap masa pandemik seperti ini tetap belajar online. Ya mungkin anak bapak ibu juga ya, belajar di rumah melalui internet, melalui Zoom, melalui berbagai fasilitas online untuk belajar. Anak saya tetap sekolah walaupun tampaknya nggak ke sekolah pandemik seperti ini, ya. Tetapi ada keanehan-keanehan, saudara. Waktu murid sekolah ini sedang belajar di rumah, lucunya anak saya tetap pakai baju sekolah, tetap pakai celana seragam sekolah, tetap memasukkan bajunya ke dalam celananya. Dalam hati saya, di rumah aja pakai baju sekolah, ngapain lagi? Ya tetap aja pakai baju yang rapi. Lalu anak saya bilang nggak boleh. Kenapa? Kenapa nggak boleh? Karena sekolahnya yang mewajibkan setiap anak yang sekolah online tetap harus menggunakan seragam sekolah, tetap harus rapi, tetap baju dimasukkan ke dalam celana, tetap harus seperti offline aja seragam, saudara. Hari-hari tertentu ya ganti olahraga, pakai baju olahraga, saudara. Walaupun olahraga di rumah, loncat-loncat depan kamera, saudara. Bukan maunya anak saya lagi, udah anak saya sih nggak mau. Pengen pakai baju rumah, kalau bisa pakai baju tidur malah. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ketika anak saya ya memutuskan menjadi murid sekolah tersebut, maka pada saat itu juga anak saya tidak punya hak atas dirinya sendiri, tidak punya hak lagi atas maunya diri sendiri, saudara. Bahkan pihak sekolah mewajibkan tidak boleh tutup kamera. Ya kalau kita Zoom kan suka tutup kamera pakai foto, nggak boleh, saudara, harus live video, harus selalu terbuka. Jadi kalau misalnya dia tutup pakai foto dia atau pakai gambar-gambar yang lain, dianggap tidak masuk sekolah, saudara. Aduh, rasanya kok nggak enak sekali. Itulah menjadi murid, mau menyangkal diri. Bukan lagi keinginan kita yang jadi, bukan mau-maunya kita, tetapi maunya siapa? Gurunya. Karena ketika kita menjadi murid, ketika anak saya menjadi murid, dia menyerahkan dirinya untuk dibentuk, untuk diproses, untuk belajar disiplin. Walaupun dia di rumah, dia harus mentaati aturan-aturan yang ada di sekolahnya. Tetap ada PR nggak? Tetap ada. Tetap ada tugas nggak? Tetap ada. Saudara kadang harus larut malam menyelesaikan tugas-tugasnya. Ada ujian, tetap ada ujian. Kalau mau-maunya sendiri, ya ngapain ujian? Udahlah, kita kan lagi pandemik seperti ini. Kita kan lagi suasana duka, di mana bangsa kita sedang mengalami masa-masa yang sukar. Udahlah, nggak usah dikasih PR. Udahlah, nggak usah belajar. No, ya. Karena apa? Karena bukan maunya kita, tapi maunya apa? Maunya Tuhan atas hidup kita. Tuhan ingin kita menyangkal diri, sama seperti anak-anak kita yang sekolah. Yang pertama yang harus kita lakukan menyangkal diri apa?
menyangkal diri untuk berdoa. Waktu saya kecil ingat sekali, saya nggak suka berdoa karena mama saya itu kalau berdoa lama nggak habis-habis, saudara. Kadang nyanyi haleluya 12 kali sampai mungkin 1000 kali, saudara. diulang tulang, saudara. Tetapi mama saya mengajarkan, memberi teladan bahwa ketika kita berdoa, kita harus menyangkal diri kita, bukan maunya kita. Amin. Kalau kita mau jadi murid Yesus, kalau kita mau betul-betul jadi murid Yesus, saudara dan saya harus mau menyangkal diri untuk berdoa. Katakan sekali lagi, menyangkal diri untuk berdoa. Matius 26 ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu, mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudaraku, Tuhan juga mengajar murid-muridnya, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Yang dimaksud di sini adalah berdoa. Kenapa? Tuhan kasih alasannya. Ketika kita menyangkal diri untuk berdoa, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kalau suruh milih daging, saudara, enakan tidur, apalagi musim-musim hujan gini, enakan tidur atau berdoa? Enakan kita nonton TV, atau sekarang anak-anak atau mungkin saudara nonton YouTube sampai larut malam, atau memilih untuk berdoa, saudara ya? Waduh, jelas-jelas saudara, daging kita ini milihnya untuk apa? Ya mungkin untuk tidur. Daging kita ini kalau suruh milih, dia pasti ngaco milihnya. Karena apa? Daging ini berasal dari dunia ini, saudara. Saat nanti kita kembali ke surga, daging ini gak bisa ikut. Karena apa? Keinginannya selalu bertentangan dengan keinginan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan ingin kita menyangkal diri untuk berdoa. Sangkal diri. Saya gak suka berdoa. Ya sudah, pilihannya saudara, bukan murid. Anak saya gak bisa nyangkal, gak bisa menolak, tidak bisa berkata tidak. Kenapa? Ketika dia menetapkan diri untuk menjadi murid, dia harus mengikuti apa yang dimau oleh sekolah. Berkali-kali saya bentrok keinginan saya dengan berdoa. Saya berdoa, mau berdoa, ada film bagus yang patut ditonton, ada channel YouTube yang keren yang kita nggak mau diganggu waktunya. Pilih ada di tangan kita. Tuhan berkata, kalau engkau tidak membenci bapamu, ibumu, anakmu sekalipun, engkau tidak mengutamakan Tuhan, maka engkau tidak layak jadi murid Kristus. Ini juga sebetulnya dialami oleh Daniel di dalam perjanjian lama. Daniel 6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Apa yang dilakukan Daniel? Daniel menyangkal dirinya. Pada waktu ada surat perintah melarang Daniel berdoa secara daging, saudara, sudahlah ditunda dulu doanya 1 bulan ini, nanti dilanjutkan bulan depan. Tetapi Daniel tidak melakukan itu. Dia tahu ketika kita mau menjadi murid, dia harus menyangkal dirinya. Dia harus berkata tidak kepada keinginan tubuhnya. Dia harus berkata tidak kepada keinginan dagingnya. Saya memaksakan diri untuk berdoa terus walaupun dalam kondisi dilarang, saudara. Itulah Daniel, saudara. Yang kedua, hal yang kita harus sangkali diri kita apa? Menyangkal diri untuk tekun di dalam persekutuan kita bersama.
menyangkal diri untuk tekun dalam persekutuan. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat yang 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kita harus menyangkal diri untuk tekun di dalam persekutuan kita bersama, saudara. Amin, ya. Tekun untuk bersekutu bersama. Aduh, saudara. Banyak orang pada masa-masa ini inginnya apa? Inginnya emang mementingkan diri sendiri, saudara. Mau-maunya gua aja. Mau diri sendiri, saudara. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Tuhan ingin kita selalu bersekutu bersama. Ini bukan maunya kita, bukan maunya saya, bukan maunya Dolphin, bukan maunya Bapak dan Ibu. Ini maunya siapa? Maunya Tuhan yang adalah guru kita. Kalau saudara menganggap dia guru kita, kalau saudara menganggap Yesus itu Tuhan, taat, ikuti firman Tuhan. Supaya apa? Supaya jangan kita ketipu, saudara. Kita nanti pas pada waktu di surga ditanya, saya kan murid Tuhan. Tuhan ngomong, kamu tidak pernah melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Engkau mengaku-ngaku murid aku. Gak bisa, saudara. Bukan maunya kita lagi, bukan seenaknya dewek, saudara, tetapi kita mau ikuti, menyangkal diri. Saya mau ikut persekutuan. Saya sehari itu bisa kadang-kadang ikut banyak sekali pertemuan Zoom, saudara. Di masa pandemi ini kita dibatasi oleh menjaga jarak, menjaga berkumpul bersama. Mau tidak mau kita harus berkumpul melalui teknologi online seperti Zoom meeting. Saya kadang-kadang bisa 5 kali Zoom, 6 kali Zoom, saudara. Banyak sekali pertemuan Zoom. Setiap hari ada saja pertemuan, rapat ini, rapat itu, ya. Emang maunya saya sih maunya nggak ada, saudara. Saya sih maunya sekali aja, atau mungkin dijarang-jarang. Aduh, kenapa? Udah waktu, ya, paket data, kadang wifi kita, internet kita, dan sebagainya. Tetapi saya harus menyangkal diri, karena ini bukan maunya saya. Mungkin saudara juga yang bekerja, ya, saya lihat teman-teman saya di gereja kita, ya, pulang kerja, mungkin udah mulai masuk kantor seperti normal. Pulang, kadang-kadang kita belum sempat selesai makan, kita harus pertemuan Zoom dengan pemimpin kita, dengan jemaat. Saudara menyangkal diri, itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Menyangkal diri untuk ikut Tuhan, bukan maunya kita lagi, tapi maunya siapa? Maunya Tuhan. Amin. Yang ketiga, kita menyangkal diri atas apa? Keinginan daging. Nah, ini saudara, menyangkali diri adalah hal yang Tuhan inginkan, apalagi keinginan daging kita. Di dalam Galatia 5 ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Perbuatan daging itu begitu nyata hari-hari ini, saudara.
Yang tadi kita baca bersama-sama, ada percabulan, percemaran, penyembahan berhala, perseteruan, ada perselisihan, ada iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Begitu banyak, saudara. Tuhan tidak ingin kita ada di dalam roh-roh dunia ini, roh kedagingan ini, saudara. Kenapa, saudara? Alasannya karena semua itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Banyak sekali anak Tuhan yang ngakunya Kristen tetapi penuh dengan keinginan daging. Tidak bisa menjaga matanya, tidak bisa menjaga mulutnya, tidak bisa menjaga kesehatian, kesatuan roh, tapi membawa perpecahan, membawa kehancuran. Apakah itu murid Yesus? Tidak, saudara, bukan sama sekali. Tuhan berkata, barang siapa menjadi milik Kristus, artinya menjadi murid Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Mungkin, waduh, mata kita pengen lihat yang kotor-kotor, yang najis-najis daging ini, saudara. Menawarkan pornografi. Saudara terikat dengan pornografi. Wah, saudara, gayanya doang pelayanan, tetapi Tuhan tahu apa yang kau lakukan sebenarnya. Gayanya doang dia aktif di dalam pelayanan, gayanya doang, saudara. Tapi melalui perkataannya dia tidak menjadi berkat. Tuhan tahu siapa kita yang sebenarnya, saudara. Oleh karena itu Tuhan ingin kita tidak ikut keinginan daging. Salibkan, saudara. Buang. Tidak ada pilihan buat saya dan saudara selain kita, Pak. Menyangkal diri, ikut Tuhan step by step, terus menerus. Amin. Lakukan itu, saudara, walaupun tidak enak, karena kita sedang dididik oleh Tuhan. Yang keempat, menyangkal diri untuk tetap bersyukur. Nah, ini, saudara, wow, apalagi saat kondisi banyak sekali, ya, kita menghadapi masalah kekurangan pemasukan, omsetnya berkurang, ya. Mungkin usaha saudara menurun secara income. Kita sedang menghadapi pandemi. Enggak cuma saudara, banyak orang yang mau kenal Tuhan, mau sungguh-sungguh Tuhan atau tidak, semuanya terkena dampak dari pandemik ini. Tetapi Tuhan mengajari kita untuk kita menyangkal diri untuk tetap bersyukur. Di dalam Yohanes 6 ayat yang 11, lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Pada Matius 15 ayat 36, ya, kita lihat, saudara, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang-orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Dikatakan tadi, lalu Yesus mengambil roti dalam kondisi kekurangan untuk memberi makan begitu banyak orang. Tetapi dikatakan apa? Ia mengucap syukur. Yesus mengambil roti yang sedikit itu, tidak sesuai jumlahnya dengan kebutuhan. Dia mengambil roti itu, lalu dia mengucap syukur. Bukan hal yang mudah, bukan? Mengucap syukur di saat kita kekurangan, di saat kita menghadapi keterbatasan, ketidakberdayaan, menghadapi banyak kebutuhan, tetapi kita mengalami kekurangan. Tetapi Tuhan memberi contoh. Dia tidak hanya ngomong, dia memberi contoh. Yesus mengambil roti itu dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Terima kasih Bapa, aku percaya Engkau sanggup memenuhkan segala keperluanku. Dengan kekurangan ini, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Kuasa Tuhan akan dinyatakan. Di waktunya Tuhan, saya percaya saudara akan menang. Karena apa? Karena kita belajar menyangkal diri. Ini adalah sebuah kebenaran, saudara. Ini adalah sesuatu yang harus kita ngerti. Bersyukur di saat senang itu gampang, saudara.
gampang sekali. Tetapi bersyukur di saat yang susah, kita harus menyangkal diri. Amin. Kita harus menyangkal diri. Yang keempat, menyangkal diri apa? Untuk memuji Tuhan, saudara. Tadi mengucap syukur, waduh, kita sekarang menyangkal diri untuk memuji Tuhan. Kalau kita anak-anak Tuhan, saudara, murid-murid Yesus, kita harus melatih diri kita untuk menyangkal diri, memuji Tuhan. Di dalam Kisah Rasul 16 ayat 23, saudara masih ingat cerita Paulus dan Silas? Saya akan bacakan. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh sesuai dengan perintah itu. Kepala penjara itu memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat yang ke-26 akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara, saat tidak ada rasanya alasan untuk mengucap syukur, tidak ada alasan untuk memuji Tuhan, dengan kondisi habis dipukuli, saudara, Paulus Silas disiksa, dimasukkan ke penjara, nama mereka mungkin sudah tersebar dengan begitu hancur, saudara. Karena apa? Hamba Tuhan masuk penjara, mungkin ada banyak fitnah yang ditebarkan untuk menjelek-jelekan nama mereka. Tetapi saat kondisi seperti itu, mereka apa? Menyangkal diri. Amin. Sekali lagi, menyangkal diri untuk memuji Tuhan. Aku memuji Engkau, Tuhan. Banyak kali saya juga mengalami masa-masa di mana rasanya tidak cukup, rasanya kurang, rasanya tidak sanggup lagi. Tapi saya mulai ambil gitar, saya memuji Tuhan, mengucap syukur, dan saya melihat Tuhan selalu menolong. Tuhan tidak pernah gagal menolong, mencukupkan. Amin. Saudaraku, latih diri kita untuk menjadi murid Tuhan. Bukan sesuatu yang mudah memang, saudara, tetapi dia mau menyangkal diri. Murid pasti menyangkal diri. Di dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 ini ayat sangat terkenal sekali. Dikatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Amin. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nabi Habakuk menyangkal dirinya saat dia mengalami kesusahan secara ekonomi, saat dia mengalami bencana sekalipun dalam hidupnya. Dikatakan bahwa semua yang dia lakukan tampaknya gagal, saudara, bahkan terkena seperti dikutuk, saudara. Tetapi dia dikatakan dalam firman Tuhan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Dia menyangkal diri, saudara, untuk memuji Tuhan, mengucap syukur, dan percaya bahwa Tuhan berperang ganti dia. Inilah ciri-ciri murid Kristus, saudara. Sekali lagi saya baca buat saudara, Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Baiklah saudara pun, dimanapun saudara berada saat ini, kalau saudara adalah murid Kristus, saudara asli original, saudara pasti mau menyangkal diri untuk Tuhan. Sekalipun saudara males rasanya berdoa, males rasanya baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, saudara lakukan. Sekalipun saudara males rasanya ikut Zoom, saudara ya, tapi saya lihat sebagian dari saudara tetap datang komitmen, saudara menyangkal diri. Sekalipun mungkin saudara melihat kekurangan, mengingat, masalah yang begitu besar, tapi saudara tetap bersyukur, saudara menyangkal diri, tetap memuji Tuhan, saudara menjadi pemenang.
karena saudara menyangkal diri. Aku mau mengucap syukur. Aku mau hadir di dalam setiap pertemuan tanpa bolong sekalipun. Karena apa? Aku mau menyangkal keinginan dagingku. Lakukan firman Tuhan. Tuhan beserta dengan saudara. Mari kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami percaya kebenaran-Mu Tuhan memerdekakan kami. Kebenaran-Mu juga kadang menegur kami, menerangi kegelapan pikiran kami, mengingatkan kami, meluruskan jalan kami kembali kepada jalan-Mu Tuhan. Tuhan, bukan kehendak kami yang jadi, tetapi keinginan-Mu Tuhan. Keinginan-Mu yang jadi Tuhan. Kami mau menyangkal diri kami. Kami mau menyalipkan daging kami untuk taat tunduk kepada perintah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman Tuhan mengingatkan kami Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus. Amin.